Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, sudah sarapan pagi ini? Sudah, Bu. Sudah. Ada yang belum sarapan? Sudah sarapan semua ya? Oke. Anak-anak, hari ini coba dicek dulu tempat duduknya. Siapa tahu ada yang kosong. Oh ya, ada ya. Ada berapa yang kosong, Mak? 3. Ada? Ada 3. Siapa saja ini yang tidak masuk? Gofar, Dafir sama Nur Hafisa. Sama Gofar ya. Ada yang tahu kabar dari mereka? Dafir panas. Gofar sakit juga. Kalau Hafisa bagaimana? Tidak ada kabar. Oke. Kalau memang demikian, untuk teman-teman kalian yang sedang kurang sehat hari ini, bersama-sama kita doakan agar segera diberikan kepulihan, supaya bisa bergabung dengan kita ke sekolah di hari-hari berikutnya. Nah, anak-anak, sebelum Bu Guru melanjutkan, Ibu Guru akan mengabsen kehadirannya, jadi tolong didengarkan namanya ya. Iya. Nur Rasak, Afika Putri, Ahmad Barka. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, maka ada baiknya kita awali dengan berdoa, agar kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat terlaksana dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Siapa yang tiba paling pertama hari ini di sekolah? Silakan Kak Davi pimpin temannya berdoa. Untuk teman-teman yang lain, tolong berdoanya yang fokus. Maju tak gentar membela yang benar, maju tak gentar hati tak diserang. Masih ingatkah kalian apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Masih? Apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Iya, tentang rantai makanan. Nah, anak-anak, rantai makanan ini adalah apa? Siapa yang masih ingat? Rantai makanan apa, yuk? Ya. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dan urutan tertentu antar manusia. Iya, rantai makanan adalah urutan makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Nah, anak-anak, apakah rantai makanan itu nyata adanya? Benar-benar terjadi? Iya, benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian anak-anak, Bu Guru sebelumnya juga sudah pernah menjelaskan dengan kalian mengenai teks non-fiksi. Masih ingat? Masih, oke. Kalau memang masih ingat, Ibu Guru mau tanya dulu, apa sih itu teks non-fiksi? Angkat tangannya. Kalau rame-rame Bu Guru nggak bisa dengar dengan jelas. Ini deh, Aira, silakan. Oke, teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan apa? Kenyataan atau fakta. Iya, hari ini kita akan mengulang kembali dan melanjutkan kembali pembelajaran kita mengenai teks non-fiksi. Yang dimana teks non-fiksi itu yang akan kita buat sebentar adalah berkaitan dengan rantai makanan yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Sudah? Oke, semuanya siap? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, anak-anak, dari penjelasan Ibu Guru tadi, Ibu Guru menyampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang teks non-fiksi. Nah, berikut ini adalah tujuan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, yang dimana Ibu Guru mengharapkan agar kalian dapat mencapai keempat tujuan pembelajaran ini. Bisa dipahami ya? Oke, perhatikan untuk tujuan pembelajaran yang pertama. Dengan mengamati PowerPoint tentang teks non-fiksi yang dilanjutkan dengan bertanya jawab, Ibu mengharapkan kalian akan dapat menemukan pokok pikiran dalam teks non-fiksi. Kemudian yang kedua, anak-anak kalau sudah dipaham apa yang akan kita pelajari,
Mari disimak kelanjutan materi kita. Nah, Bu Guru punya pertanyaan nih. Pernahkah kalian membuat laporan pengamatan? Pernah? Pernah? Bu Guru mau dengar suaranya pernah? Pernah. Pasti pernah membuat laporan pengamatan. Entah itu mengamati lingkungan, mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian, dan hal-hal lainnya. Kemudian, bagaimana penggunaan bahasa dalam sebuah laporan? Siapa kira-kira yang bisa menjawab? Kalau dalam membuat sebuah laporan itu bahasanya harus bahasa yang seperti apa kira-kira? Iya, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, anak-anak selanjutnya, ayo mengamati. Nah, perhatikan gambar apa yang kalian lihat. Iya, laporan hasil pengamatan. Nah, oke anak-anak, selanjutnya siapa yang bisa merumuskan permasalahan terkait dengan apa yang Bu Guru tampilkan? Silakan Aira. Bagaimana cara membuat sebuah teks non-fiksi? Iya, oke. Bagaimana membuat sebuah teks non-fiksi? Bagaimana membuat sebuah teks non-fiksi? Kemudian siapa yang bisa merumuskan kira-kira jawaban sementaranya seperti apa? Bagaimana? Ayo silakan, Aura. Ditulis dalam bahasa formal. Pintar sekali. Ditulis dalam bahasa yang formal. Apalagi kira-kira jawaban sementara lainnya? Ya, Wafri. Disusun berdasarkan fakta. Oke, disusun berdasarkan fakta. Nah, silakan Numaira. Iya, ditulis secara urut dan sistematis. Nah, oke baik anak-anak. Untuk membuktikan atau untuk menemukan data dan informasi terkait rumusan permasalahan tadi, apakah benar jawaban sementara yang kalian sampaikan tadi atau tidak, maka seperti biasanya kalian akan menemukannya bersama dengan kelompok. Sebelum ke nama kelompok, masih ada satu pertanyaan lagi. Pertanyaan berikutnya, rumusan permasalahan yang berikutnya, apakah boleh kita menggunakan bahasa sehari-hari berdasarkan imajinasi kita dalam membuat sebuah laporan? Siapa yang bilang tidak, angkat tangan. Siapa yang bilang boleh, angkat tangan. Oke, nah sebentar dari permasalahan ini kalian akan buktikan boleh tidak ya kita pakai bahasa sehari-hari membuat laporan. Nah, untuk itu kita akan mengerjakan dan mencari tahunya di dalam kelompok. Silakan diamati nama-nama kelompoknya. Oke. Nama-nama kelompoknya sudah diamati ya. Bagi siswa yang tidak hadir, maka sebentar akan dikondisikan lagi siapa yang akan menggantikannya di dalam kelompok. Olehnya itu anak-anak semua, mari kita bersiap untuk membentuk kelompok. Ibu guru persilakan untuk berdiri membentuk kelompok sesuai dengan arahan tadi. Oke, anak-anak semua sudah berbentuk kelompok? Sudah menemukan kelompoknya masing-masing? Oke. Nah, anak-anak, seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, bahwa setelah kalian membentuk kelompok ini, Ibu Guru akan menyampaikan materi yang akan diselesaikan dalam kelompok. Jadi tolong diperhatikan ya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, rumusan permasalahan tadi, maka silahkan dipahami dulu materi berikut ini. Apa saja ciri-ciri dan contoh teks non-fiksi? Ditulis dalam bahasa formal, resmi atau baku. Itu apa? Apanya non-fiksi itu? Iya, ciri-ciri. Oke, apa? Farhan coba sebutkan tadi apa? Ditulis dalam bahasa formal, resmi atau baku. Oke, yang kedua? Bahasanya Denotasi. atau makna sebenarnya. Oke. Tidak disusun berdasarkan fakta. 4. Ditulis secara urut dan sistematis. 5. Merupakan temuan baru atau penyempurnaan temuan lama. Oke. Nah, tepuk tangan dulu untuk Farhan. Ya, berarti oke cukup. Berarti Farhan sudah membaca bukunya dengan baik ya anak-anak. Dan Ibu Guru mengharapkan siswa yang lainnya juga sama seperti itu. Tadi sudah disebutkan ciri-ciri teks non-fiksi itu ada apa saja tadi? Maknanya? Bahasanya formal. Terus? Iya, bahasanya
kualitatif atau makna yang sebenarnya. Terus? Iya, harus disusun berdasarkan fakta. Nah, perhatikan anak-anak. Nah, di sini teks non-fiksi adalah sebuah bacaan yang ditulis berdasarkan kenyataan. Contohnya adalah seperti tadi yang sudah dibacakan Naila, ada karya ilmiah, esai, laporan pengamatan, jurnal, buku, skripsi, dan lain-lain. Nah, ini mungkin untuk jenjang kalian, anak SD mungkin belum mengenal apa itu skripsi, apa itu jurnal, tapi dengan mudah kalian bisa memahami bahwa teks non-fiksi itu ada di dalam sebuah berita, ya. Jadi, membuat berita harus berdasarkan fakta. Maka teks berita juga termasuk teks non-fiksi. Oke, selanjutnya. Teks non-fiksi memiliki ciri-ciri. 1. Ditulis berdasarkan fakta. 2. Menggunakan bahasa baku. 3. Ya, ditulis secara sistematis atau saling berkaitan. Kemudian, perhatikan, untuk membuat sebuah karya non-fiksi, kalian harus memperhatikan dulu. Pertama adalah latar cerita. Apa itu latar cerita? Apa latar cerita? Apa, Wafri? Tempat atau waktu terjadinya peristiwa. Iya, latar adalah tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Kedua, urutan peristiwa. Nah, untuk mengurutkan peristiwa ini, kalian harus mengurutkan atau rentetannya peristiwa atau kejadian yang terjadi mulai dari awal hingga permasalahan terakhir. Jadi kalau membuat teks non-fiksi itu harus berurutan ceritanya gitu. Supaya orang yang membaca juga bisa paham. Selanjutnya, yang ketiga adalah peristiwanya. Peristiwa apa yang terjadi? Misalkan sebuah berita tentang sebuah kecelakaan. Nah, jadi harus diurutkan apa yang awalnya terjadi sampai terjadilah peristiwa kecelakaan. Jadi harus runut. Oke? Bisa dipahami ini bagaimana membuat teks non-fiksi? Jadi anak-anak, untuk membuat sebuah teks non-fiksi juga, setiap paragraf punya berapa ide pokok? 1 ide pokok. Apa itu ide pokok? Siapa yang bisa angkat tangannya dong? Apa itu ide pokok? Ya, silakan Fitra. Iya, pikiran utama di dalam sebuah bacaan. Kemudian 1 paragraf memiliki 1 ide pokok. Kemudian siapa yang masih ingat apa itu informasi penting? Ya, Naila? Iya, tepuk tangan dulu untuk Naila. Bagus sekali ya. Jadi harus diingat, informasi penting itu informasi yang akan mendukung sebuah ide pokok sehingga menjadi sebuah bacaan yang runut sesuai dengan alur peristiwanya. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham tentang ide pokok, tentang informasi penting, dan tentang teks non-fiksi? Sudah paham? Bu Guru mau dengar suaranya, sudah paham? Sudah. Iya, kalau memang sudah paham, maka Ibu Guru akan lanjut untuk membagikan LKPD yang akan dikerjakan bersama kelompok. Kalian akan menyusun teks non-fiksi berdasarkan rantai makanan yang sudah dibuat di hari dan pertemuan sebelumnya. Oke, anak-anak semua, apakah sudah selesai mengerjakan LKPD? Sudah? Ya. Baik, kalau sudah selesai dikerjakan LKPD-nya, maka sekarang kita akan mulai berpresentasi. Untuk yang presentasi duluan, kalau biasanya kita memulai dari kelompok 1, sekarang kita mulai dari yang paling belakang. Setuju? Setuju. Oke, jadi yang mulai duluan adalah kelompok 6. Yang maju duluan kelompok 6 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan rantai makanan pada ekosistem sawah. Paragraf 1. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan.
Proses makanan dan dimakan antar makhluk hidup disebut rantai makanan. Masing-masing ekosistem memiliki rantai makanan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, rantai makanan ekosistem sawah. Paragraf 2. Tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Contoh produsen adalah padi. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora. Contoh hewan herbivora adalah ulat bulu. Konsumen tingkat 2 memakan konsumen tingkat 1 yang merupakan hewan karnivora. Contoh hewan karnivora adalah ular. Konsumen tingkat tinggi merupakan hewan karnivora. Contoh hewan adalah elang. Paragraf 6. Ada saat konsumen tingkat tinggi mati, tubuhnya akan membusuk dan menjadi bakteri. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kelompok lain? Ada yang memberikan tanggapan? Tidak? Apakah sudah tepat apa yang disampaikan dari kelompok 6? Sudah? Oke. Kalau sudah tepat, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 6. Silakan KPD-nya. Oke, anak-anak semua, dari hasil penampilan kalian semua, dimulai tadinya dari kelompok 6, kelompok 5, 4, 3, 2, 1. Ibu guru ingin mengevaluasi dulu hasil kerjanya. Yang pertama tadi dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 itu tidak ada ulat ya, bukan ulat. Mana tadi? Udang dimakan ulat. Ada bu guru mendengarnya. Nah, ular ya, bukan ulat. Kemudian sejauh ini yang kelompok yang terbaik adalah kelompok 2. Mana kelompok 2? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, untuk kelompok 2 hadiahnya nanti di akhir pembelajaran akan dibagikan. Sebelum itu, maka kita akan coba mengevaluasi kembali apakah kalian sudah dapat menjawab rumusan permasalahan yang tadi. Di awal pembelajaran, kalian sudah merumuskan permasalahan seperti yang ada di depan. Coba diperhatikan. Bagaimana membuat teks non-fiksi? Jawaban sementara 1, ditulis dalam bahasa yang formal. Benar? Oke. Yang kedua, disusun berdasarkan fakta. Benar? Kemudian yang ketiga, ditulis secara urut dan sistematis. Benar atau tidak? Oke, benar. Jadi anak-anak, dari rumusan permasalahan dan jawaban sementara yang kalian ungkapkan tadi, semuanya adalah tepat. Nah, kemudian tadi ada rumusan permasalahan yang kedua. Apakah kita bisa menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa non-formal untuk membuat teks non-fiksi? Jawabannya? Tidak. Ya, karena teks non-fiksi itu adalah teks yang berdasarkan apa? Berdasarkan fakta, kenyataan, dan bahasanya adalah bahasa formal. Bahasa formalnya kita apa? Ya, bahasa Indonesia yang baku, baik dan benar. Oke anak-anak, dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, apakah kalian punya pertanyaan? Tidak ada? Sudah dipahami tentang teks non-fiksi? Ciri-ciri teks non-fiksi? Sudah? Baik, kalau memang sudah dipahami, sekarang Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi. Namun sebelum itu silakan kembali dulu ke posisi awalnya. Ayo silakan semuanya berdiri kembali ke posisi awal. Oke anak-anak semua, Ibu Guru sudah selesai memeriksa. Tolong diambil ya hasil kerjanya. Fikri Alamsyah, Abdul Razak, Aulia, Afika, semua dapat 100, angkat tangan.
Oke, turun tangan. Yang dapat 90 ada? 90? Yang dapat 80? Oke, 1 orang. 70? Oke, 2 orang. Nah, sekarang anak-anak, Ibu Guru ingin kalian memberikan kesimpulan atas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kira-kira apa yang bisa kamu simpulkan? Ayo, siapa bisa? Oke, satu-satu. Bu Guru mulai dari sebelah sini. Hari ini saya telah mengetahui teks non-fiksi. Oke, hari ini sudah mempelajari teks non-fiksi. Cara membuat sebuah teks non-fiksi. Oke, bagus. Hari ini sudah mengetahui tentang cara pembuatan teks non-fiksi. Hari ini aku telah belajar membuat teks non-fiksi bertema rantai makanan. Oke, pintar. Sampai anak-anak, tadi kalian, beberapa dari kalian sudah menyampaikan kesimpulan terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Dapat disimpulkan bahwa teks non-fiksi adalah teks atau bacaan yang disusun berdasarkan apa? Kenyataan atau fakta yang benar-benar terjadi. Kemudian anak-anak, karena ini sudah akhir dalam pembelajaran kita, Ibu Guru mau tanya, apa yang kamu rasakan setelah belajar hari ini? Senang? Oke. Kalau demikian, Ibu Guru ingin bertanya lagi, kira-kira dalam proses pembelajaran hari ini, hal apa yang kamu tidak senangi dari proses pembelajaran kita saat ini? Benar, tidak ada? Boleh jujur loh. Apa yang kamu tidak senangi? Mungkin, Ibu, tadi itu terlalu begini. Ada? Apa, Wafri? Senang saya. Oh, sudah senang. Oke, baik. Kalau sudah semuanya tidak punya keluhan, semuanya sudah merasakan senang, maka perhatikan lagi anak-anak, untuk tugas di rumah, didengarkan dulu, menemukan teks non-fiksi pada media elektronik dan media internet. Baik, kalau semuanya sudah paham anak-anakku, silahkan kalian simpan dulu bukunya, simpan rapi bukunya, itu disimpan, kertas-kertasnya disimpan. Anak-anak semua, karena ini sudah akhir pembelajaran kita pada hari ini, Ibu Guru sangat berharap apa yang sudah Ibu Guru ajarkan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa kalian ulangi kembali di rumah agar memberikan manfaat untuk kamu ke depannya. Nah, sebelum kita akhiri, silakan mana ketua kelas? Ya, silakan ketua kelas maju dulu, pimpin temannya berdoa. Ya, silakan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdiri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua silakan berbaris yang rapi. Mbak iya sing full senyum sayang.